tanah sekian, misalkan 100 meter, atau diukur kurang dari 100 meter. Kan berarti kan harus ketemu antara pembeli sama penjual. Terus sama surat juga harus dicocokkan. Kan harus seperti itu kan. Ya. Namanya jual beli tanah mah kan. Ya prinsipnya kan kalau jual beli tanah itu harus jelas. Surat-suratnya udah jelas. Iya. Terus tanahnya juga jelas di mana. Iya. Terus tambah lagi batasnya juga harus jelas juga. Nah, iya kayak saya juga sebagai kita nih sebagai pelantara kan jangan sampai ada kesalahan kan harus seperti itu. Oh iya setuju dah kalau gitu dah. Biar saya yang backup sendiri. Kalau Bapak udah setuju. Nah, mungkin jadi semua terserah saya Pak, ini ya bos saya. Oh terserah ya? Iya. Ya kalau berarti udah diserahkan ya kayak semacam kuasa sebetulnya dia udah punya kuasa. Tapi masalahnya kalau jual beli tanah tidak seperti jual beli ini makanan kayak begini nih ngopi. Iya. Jadi harus jelas bang. Menjadi masalah kan gitu. Jelas tanahnya di mana, yang jelas juga suratnya tadi baik lagi tanahnya di mana, suratnya di mana, pemiliknya siapa. Terus kalau surat-surat itu kan ada suratnya pajak. Nah, ada surat yang dulu kan girik namanya zaman bahula ya, kalau masih punya. Ada lagi yang suratnya sudah SPT PBB apa sertifikat. Nah, mengenai luasnya juga nih, kadang hati-hati juga ya. Ada luasnya bisa jadi luasnya tercantumnya 250 meter misalnya. Iya. Ketika realnya di lapangan saat ini kita cek bisa jadi berbeda tuh. Nah, berbeda. Misalkan tanahnya itu 200 meter. Pas dicek bisa jadi lain lagi. Karena ya tadi cerita kadang ada yang jalan ya. Kayak contoh yang itu Pak tuh dulu. Jadi dulu dia beli misal 1000 meter. Pas sekarang kan diukur kurang dari 1000 meter. Karena dulu kan belum ada jalan, belum ada saluran air. Nah sekarang pas diukur itu kurang tanahnya dari 1000 meter. Karena yang udah tahuan kan ada jalan, ada saluran air. Nah itu juga mungkin jadi permasalahan juga Pak. Kalau misalkan dari surat pun 1000, toto kan udah ada jalan, udah apa gitu. Makanya juga kayak ini juga takutnya ada masalah di situ saya. Nah, itu betul, pastikan dulu. Ini jual berapa kira-kira? 1.300-an lah. Nah, 1.300 ya, 1.300 meter. Itu adanya di surat apa catatannya? Apakah suratnya itu di sertifikat atau di SPPT PBB atau yang masih girik? Karena ada kemungkinan tanah itu sudah dijual kalau yang belum sertifikat misalkan ya. Atau tanah tersebut sudah dibagi atau tadi ada jalan. Iya, nah, tadinya nggak ada jalan, sekarang ada jalan. Nah, jalannya itu jalan pribadi apa jalan umum. Nah, itu juga bisa jadi nanti luasnya bisa berbeda itu. Ini gimana caranya tuh? Kata si Bapak, ini luas tanah kan 1.300 ya. 1.300 takutnya kurang bagaimana gitu. Lah iya, karena perbedaan dulu dengan sekarang kan udah beda. Nah sebagai kita mah kan pelantara nih, apalagi pengennya cuma hasil doang kan. Iya betul. Tapi takutnya kan bermasalah, karena dulu dengan sekarang kan beda. Dulu kan istilahnya mungkin dia girik Pak ya, tanahnya sekian. Kalau sekarang dibikin surat sertifikat, contoh kan udah kepotong jalan, kepotong saluran air. Nah yang saya takutin itu saya juga sebagai pelantara, emang gimana pengennya duit baik kan pelantara kita mah. Iya, cuma takutnya kena imbas karena sudah ada perbedaan. Nah jadi itu kan takutnya jadi masalah atau gimana ya, betul Bapak katakan tadi ya, surat dengan kenyataan beda gitu. Karena bisa kejadian begini nih, di suratnya tercantum misalkan 1.300 meter. Iya. Itu masih belum bersertifikat misalkan. Dari mana datanya? Dari data pajak. Nah, itu jadi patokan. Kemudian terjadi transaksi tuh jual beli 1.300 meter. Itu belum disertifikatin nih. Artinya nanti diukur, artinya mau disertifikatin. Ternyata hasil pengukuran itu hanya 1.200 meter. Udah hilang tuh ya. Nah, yang 100 meter gimana? Nanti jadi ribut itu. Iya, masalah. Sejadi permasalahan. Permasalahan yang 100 meternya, kalau yang sudah terlanjur dibayar, diminta lagi gimana? Nah, kalau yang sudah terlanjur dipakai oleh pembeli, yang 100 meternya, masa harus kembaliin lagi? Padahal dia patokannya dari surat. Makanya yang paling aman itu cek dulu.